Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula quwata illa billah, wassallallahu ala Muhammad wa alihi. Ini posisi duduknya udah nyaman ini, teman-teman. Mungkin yang kurang bisa maju dikit, Mas David. Ini sambil nunggu yang lain karena bagi yang baru hadir atau baru kenal, perkenalkan saya Jo, panjangnya Julianta Wibowo ya. Cuman kalau panggilan pendeknya Jo. Dan emang ini kayak private class gitu ya. Kita memang sudah sering kumpul bareng, sudah 2 tahun ini ya kalau nggak salah ya Lucia, 2 tahun ini sharing-sharing bareng, morning sharing. Ya di konsep memang nggak terlalu formal gitu ya. Dan sekarang juga sangat dibantu oleh Mas Zul dari Lebih Berkah dan selalu ada dokumentasinya. Jadi berapapun yang hadir, udah kita memang sudah niatkan untuk sharing bareng. Bahkan kadang kalau sedikit itu lebih enak nanti, lebih intens, tanda tanyanya juga lebih panjang, lebih bisa maksimal apa yang kurang jelas dan sebagainya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Der, diwakili Bu Der. Mbak siapa sih? Kok Mbak Orda ya? Iya lupa. Saking melekatnya itu brandnya langsung Bu Der gitu ya, karena Pak Der. Bu Der. Teman-teman yang baru juga salam kenal, Mbak Vivi, Mbak siapa? Apa bisnisnya Mbak? Saya baru tahu saya. Hah? Oh cuy. Oh belum, kayak baru kenal, baru ketemu saya sekarang ya kayaknya. Oh karena Mbak Vivi sekarang. Oh gitu. Oke, salam. Semakin mengingatkan kembali ya mungkin pertemuan yang kesian. Baik teman-teman semuanya, Mas David juga dari Sunat Panda. Apa sekarang kliniknya apa Mas? Kalau kliniknya Ibnu Sina ya. Ibnu Sina. Oke, Masya Allah. Sudah semakin membesar insya Allah. Nah, oke teman-teman, materinya memang lebih ke ini yang perlu apa ya kita sharingkan karena juga kita terapkan juga di usaha kami di Surabaya 45. Banyak yang sudah alhamdulillah kita jalankan dengan berbagai macam kendala yang kita hadapi juga gitu ya. Jadi di sini sebenarnya memposisikan kita sebagai pebisnis semuanya gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya peluang ya, kebutuhan atau keunggulan atau manfaat dari kita bekerja sama dengan investor gitu. Dari judul ini sebenarnya cukup menggambarkan ya bahwasanya kita sebagai pebisnis juga sebagai investor karena kita mungkin sekarang posisinya sebagai pebisnis nih. Tapi lambat laun juga suatu saat kita udah semakin besar, amin ya, bisnis semakin besar, kita akan jadi investor juga. Bahkan sekarang pun yang belum menjadi pebisnis langsung jadi investor juga ada kan. Support temennya, patungan, bisnis kecil-kecilan atau saudaranya dan sebagainya. Nah, prinsipnya bagaimana bisnis itu kita yang menjalankan juga running well gitu ya, berjalan dengan baik, kita karena pasti ada yang pengalaman pasti ya ketika kita menghadirkan orang lain sebagai investor, baik itu sebutannya apapun ya, pemegang saham, investor, itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana kita ini bersikap gitu ya, karena ada orang lain di dalam bisnis kita itu biasanya yang cukup bikin tantangan buat para teman-teman UMKM. Gimana nih cara natanya nih memanajemen orang lain yang dia mungkin gak ikut bangun sejak awal, tiba-tiba gabung dan tiba-tiba seolah-olah kayak minta bagian ya, jelas minta bagian karena di situ ada kompensasi mendapatkan modal kan kita ya, mendapatkan duitnya, partnershipnya di situ. Dan yang kedua adalah investor senang. Kenapa bisa jadi kita yang bisnisnya enjoy santai, bukan santai ya, sudah sesuai dengan yang kita maksimalkan, tapi investor ternyata nggak seneng nih. Nah, nggak senengnya karena apa biasanya? Karena apa biasanya? Investor kalau nggak seneng. Nggak untung misalkan, atau ya masih, atau nggak untung terus juga misalkan mana nih laporannya nih, nggak ada pertanggungjawaban, itu nggak ada komunikasi, nggak ada pertanggungjawaban, itu juga cukup bikin
bisa jadi kecewa, bisa jadi menanyakan gitu ya. Ini kenapa sih kok tiba-tiba sudah dapat invest terus tiba-tiba hilang misalkan. Oke. Ini Mbak Nuri juga hadir. Keren ini, yang perempuan lebih banyak ini dari yang laki. Baru pertama ini kayaknya. Oke, siap semuanya ya. Mudah-mudahan yang kita sharingkan dan ini murni yang kita jalani, kita hadapi. Jadi nggak cuman sebuah teori, tapi sudah kita praktekkan insya Allah dalam 10 tahun ke belakang gitu. Bismillah. Oke, disclaimer dulu sebelumnya. Kayak sempat saya terangkan yang waktu itu kita bahas soal pendanaan juga, bahwasanya kalau sumber pendanaan itu sebenarnya paling dekat yang kita rasakan sendiri pasti dari internal bisnis kita. Dari mana itu? Dari laba usaha ya kan, profitnya terus kita putar lagi, tambahin jadi modal lagi, ditambahkan untuk beli mesin dan sebagainya, itu dari laba usaha. Ini yang paling aman, resiko pun kita sendiri yang nanggung. Nggak tahu ini aman apa nggak aman malah. Karena kalau kita sendiri yang nanggung, bisa jadi kita seenaknya, ya kan. Ada uang segini nih harusnya buat bayar ini gitu, tiba-tiba kita pengen beli sesuatu gitu ya, nggak jadi buat bayar. Ini juga akhirnya menjadi masalah. Terus nggak enaknya itu jumlahnya biasanya terbatas. Contoh misalkan dalam bikin cabang, bikin usaha seperti Pak Der sini, keuntungannya berapa nih setahun misalkan ya, setahun dikumpulin buat buka cabang baru cukup nggak gitu? Oh cukup misalkan ya, satu itu cukup untuk buat cabang baru. Kalau kepinginnya buat buka cabangnya langsung 3 gimana? Yang 2 dari mana duitnya misalkan? Akhirnya nggak cukup juga, jadi terbatas di situ. Yang kedua, sumber pendanaan juga bisa dari pelanggan atau supplier. Kebayang nggak maksudnya pelanggan itu dari mana nih? Ayo. Dari mana? Boleh dibantu jawab? Ya Lucy. Kok kamu yang dicenangnya ini? Dari mana? Mbak Wardah dari mana Mbak? Kalau pelanggan? Gak tahu. Ya ini memang jumlahnya sedikit, nggak terlalu besar. Ya pembayaran itu, karena nggak semua pelanggan itu bayar di depan loh. Tanya Mbak Nuria, bayar. Nah, kalau kuliner enak pasti bayar di depan ya Mbak Nuria. Kalau coba project bikin, oh iya boleh juga, itu bisa apa pakai apa tadi itu member, jadi ada deposit, nah gitu ya, deposit. Itu juga kabarnya Starbucks sampai mengumpulkan 1 triliun lebih di sini ya, gitu ya. Tapi kalau dalam posisi syariat Islam agak ini maksudnya, karena itu kan kita kayak dipinjemin gitu. Terus kalau kita pakai, nggak dipakai. Nah kalau nggak dipakai sih nggak apa. Kadang dipakai, karena itu nggak bisa keluar juga kan. Nah nggak bisa keluar, istilahnya nggak dipakai. Kalau ada izin dari pelanggannya itu masih oke lah. Itu masalahnya ada nggak kayak gitu. Nah dari supplier juga bisa. Supplier ini bayar mundur bahan baku yang kita belanja misalkan ya. Kalau di kami misalkan bahan-bahan kertas atau bahan-bahan banner itu bisa mundur sekian hari misalnya. Biasanya ada yang sampai 90 hari, itu kan juga lumayan gitu. Ada semacam itu. Ini sumber dana yang biasanya secara natural itu kita rasakan, nggak perlu nyari-nyari. Itu lama-lama kalau kita pelanggan sudah percaya gitu ya, oh Mbak, daripada aku sing utang tak lunasi sih wes, langsung di depan itu kita nggak pusing nyari modal untuk memproduksi. Supplier juga gitu. Nah yang ketiga ini mulai dari faktor luar ya. Investor ini bisa jadi lembaga keuangan, mau bentuknya koperasi, bank ataupun apapun, sifatnya lembaga. Nah biasanya itu mereka butuh agunan, biasanya berekosistem ribawi, meski ada yang berkonsep syariah gitu. Ya perlu hati-hati banget di sini dan harus siap proses administrasi lebih detail. Laporan keuangan, terus meskipun laporan keuangan kadang juga diakalin juga itu sama teman-teman yang ngajukan di ini kan, sementing ada itu. Ya jaminan.
jaminannya. Jaminan misalkan BPKB ataupun sertifikat rumah kan ada macam gitu ya. Ini biasanya administrasinya yang lebih detail sehingga teman-teman juga kadang ada kendala di sini. BI checking misalkan ya di sini nih. Administrasi kalau kita BI checkingnya udah nggak bagus biasanya agak kesulitan di sini. Nah, alternatif yang keempat ini yang cukup punya potensi buat kita UMKM. Sebenarnya kalau dipadukan antara 3 dan 4 ini jauh lebih baik ya. Proses administrasinya nggak terlalu detail gitu, nggak terlalu ribet karena bisa jadi dari teman sendiri, dari keluarga, dari customer. Nah, ini saya berharap sih teman-teman misalkan nyari investor lebih ke customer itu juga bagus karena customer itu sudah punya ikatan dengan kita. Nah, tanpa jaminan, tapi biasanya bagi hasilnya lebih besar, bisa jadi lebih besar gitu. Nanti ada hitung-hitungannya bagaimana kita ini ya. Nah, pembahasan kita di pagi hari ini lebih fokus ke nomor 4 ya. Itu biar lebih satu poin aja insya Allah bisa cukup panjang lebar. Nah, untuk tadi itu melancarkan proses kerjasama kita dengan investor yang khususnya perorangan, karena itu yang kita rasakan sendiri itu. Jadi orang-orang teman kita yang dulu teman SMA misalkan udah lama nggak ketemu, dia kerja di Jakarta atau di Surabaya atau punya tabungan-tabungan yang bisa kita ajak kerjasama biasanya itu bisa, sangat bisa. Karena dulunya dia kenal kita, maksudnya kita nggak perlu menjelaskan gitu sejak awal siapa kita gitu. Itu enaknya di situ. Tapi kita perlu juga memastikan diri kita itu amanah ya. Amanah ini karena tadi ya secara administrasinya itu nggak sedetail diperbankan sehingga kita ini sangat rawan atau sangat punya peluang besar kita itu melenceng dari yang kita niatkan di awal. Itu godaannya di sini. Jadi kita perlu takut sama Allah nih, takut memakan hak orang lain ya. Bisa kebalikannya juga, hak kita kemakan investor itu juga bisa. Tapi itu karena apa bisa semacam itu ya, bisa jadi karena kita nggak menguasai hitung-hitungannya gitu ya, secara akuntansinya dan sebagainya. Terus yang kedua, paham manajemen keuangan. Inilah pentingnya kita paham paling enggak prinsip akuntansi, memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi atau keluarga. Ini saya rasa harus clear di satu. Yang terakhir adalah bergelut di bisnis tersebut di atas 2 tahun. Diperbankan juga seperti ini. Kemungkinan kalau kita sudah 2 tahun nih, paling enggak kan sudah tahu ya pasang surutnya bisnis kita, kapan sepi, kapan rame, sehingga kita nggak jual omongan janji-janji muluk-muluk gitu ya. Nah ini saya harap 3 ini sudah beres dari teman-teman ketika kita akan menjalankan kerjasama dengan investor gitu ya. Jadi makin beres, insya Allah makin siap gitu. Meskipun secara posisi di lapangan bisa sangat bervariasi kondisinya. Gitu. Jangan khawatir, nanti materinya kita share juga. Kalau sini mungkin nggak kelihatan ya. Nanti insya Allah ada kita share. Videonya juga nanti bisa diulang-ulang insya Allah. Kalau ada yang pertanyaan atau kurang jelas langsung aja tanya ya. Persilakan. Oke, yang kita bahas hari ini sudut pandang dari pebisnis tuh apa aja sih biasanya yang kita inginkan gitu ya. Kita kan bagian dari pebisnis tuh. Nah sekarang terus yang kedua juga bagaimana dari posisi investor, apa aja sih yang seringnya mereka itu inginkan dan keluhkan gitu ya. Terus ada juga success story. Success story ini adalah kerjasama yang menurut saya contoh-contoh yang berhasil yang bisa kita pakai gitu ya. Dan beberapa saya kenal juga. Jadi bukan studi case soal kita. Kalau di kita kan ada sendiri. Ini yang dari eksternal. Itu juga semakin membesar juga ada gitu. Terus yang kelima ya, komponen bisnis yang wajib diperhatikan. Nah ini nanti cara hitung bagi hasil yang tepat gitu. Termasuk nanti juga kita spill bagaimana teman-teman menghitung valuasi usahanya gitu. Misalkan usaha kita klinik nih, berapa sih kira-kira? Kadang valuasi itu nggak sebanding lurus dengan aset ya. Seringnya kita kalau di model perbankan itu berapa harga perusahaan kita itu tergantung dari asetnya. Itu cara orang
dulu sih yang suka mengamankan bisnis dengan aset. Pernah nggak tahu teman-teman itu orang punya ruko banyak gitu ya, tapi hasilnya itu nggak seberapa, itu ada kan. Tapi ada orang-orang yang sekarang ini online kegiatannya nggak pakai ruko di pinggir jalan, nggak punya aset, kontrak gitu ya, tapi omsetnya banyak. Kira-kira teman-teman kalau mau beli bisnis yang mana itu? Yang kedua ya, yang hasilnya banyak ya, meskipun harganya sama nih, satunya di cover oleh aset, satunya di cover oleh omset atau labanya. Nah sekarang kalau orang dulu lebih nyari asetnya, ibaratnya kalau nanti bisnisnya ini nggak terlalu untung, saya punya aset nih yang bisa dijual gitu kan, harapannya berarti sebenarnya lebih mengandalkan dari asetnya itu. Selamat datang, ini bos kita, sponsor utama ya. Tolong ini besok diganti nih. Be good trainer maksudnya. Oke, makasih Mas Arif. Disisain ya buat saya ya. Oke, saking enaknya itu lupa teman-teman. Mbak, mari Mbak, silakan Mbak. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, materi utamanya yang di sini. Oh beda ini ya, yang Oke, itu ya previewnya untuk hari ini. Insya Allah ini cukup agak panjang sih, nanti mudah-mudahan bisa tersampaikan dan teman-teman paham juga, nggak panjang-panjang banget. Saya ngambil poin-poinnya aja. Nah, oke, kita masukin yang pertama ya. Untuk sudut pandang pebisnis ini sebenarnya kita itu kenapa sih urusannya dengan investor gitu ya? Yang pertama pasti butuh modal kan ya, khususnya yang tanpa agunan nih. Ini kalau saya sih ini karena nggak punya aset juga ini buat diagunkan gitu. Nah, karena bisnis kita kalau ngawali dari nol betul ya, kan nggak mungkin nih kita bukan tipe yang gini maksudnya. Ini ada ruko ini nganggur nih, pakai aja. Kita bukan bagian yang semacam itu soalnya. Jadi kita benar-benar nol. Kita nyari tempat buat sewa, bahkan itu ngelapak dulu di trotoar atau jualan di CFD, di alun-alun, kan awalnya kayak gitu-gitu ya. Ini yang menjadi poin biasanya banyak pebisnis memulainya dari hal semacam ini. Jadi nggak punya modal, butuh modal, tapi nggak punya agunan juga karena modal ini mau dipakai buat usaha gitu. Belum usaha ini buat nyari duit biar nantinya bisa beli aset gitu kan. Bukan terus udah datang, kalau perbankan kan datang kita pasti ditanyain kalau mau pinjem duit atau dimodalin pasti apa nih underlying kayak akunannya itu apa, karena bank pengennya aman gitu. Nah terus yang kedua tanpa ribet administrasi, ini yang seringkali administrasi termasuk tadi tuh BI checking, misalkan kita dulunya pernah ada bermasalah sehingga kesulitan mengakses lembaga keuangan semacam itu, juga nggak punya pencatatan yang rapi misalkan. Pencatatan rapi ini sebenarnya kewajiban kita ya untuk punya, tapi tujuannya bukan untuk dapat pinjaman lembaga gitu ya, keuangan, tapi memang untuk diri kita sendiri. Syukur-syukur nanti investor suatu saat hadir, ini loh kita sudah rapi nih sebelumnya, nggak ketika diminta baru bikin gitu ya. Jadi memang sudah ada, insya Allah lebih valid lah, karena kita bikinnya nggak ngada-ngada gitu ya, sesuai dengan apa yang kejadian di tempat kita. Terus biaya atau bagi hasil rendah, ini yang kita inginkan dari sisi pebisnis ya. Harus bebas riba pastinya, kalau kita sebagai muslim harusnya sudah mulai aware ke sini gitu ya. Banyak kok alternatifnya gitu, dan itu alhamdulillah kita terus istiqomah menjalankan itu sekian belas tahun terakhir ini. Terus yang kelima, luasa mengolah bisnis tanpa gangguan intervensi investor ya. Sebagaimana tadi di depan, kadang ada investor-investor yang ikut-ikut gitu, bahkan pernah nggak teman-teman ngalami sendiri atau punya contoh gitu, investornya itu tiba-tiba datang ke toko atau ke usaha kita, merasa memiliki sehingga langsung negur ke karyawan kita misal, kamu kok gini, saya itu yang ini loh, yang punya saham di sini gitu. Ya, itu nggak boleh ya, maksudnya secara strukturnya itu nggak semacam itu, karena investor itu bagian dari pemilik,
tapi nggak langsung pemilik itu langsung ke karyawan, tapi pemilik ke pengelola, pengelola baru ke karyawan gitu. Nah yang keenam adalah durasi kerjasama yang aman. Pastinya dengan kerjasama dengan investor ini punya jangka waktu ya, mau yang pendek, mau yang panjang, mau yang selamanya juga ada. Selamat datang ini Mas Fajar, bisnis kontraktor. Gitu. Ada lagi mungkin dari sini yang teman-teman yang ngerasain sendiri apa yang kira-kira sudut pandang dari pebisnis yang seringkali berkendala ya atau belum terpenuhinya ketika bekerjasama dengan investor. Ada yang sudah pernah kerjasama dengan investor? Apa? Sudah semua. Wis. Pak Der, nanti boleh sharing-sharingnya. Mic-nya taruh sana aja berarti ya satunya. Mas Arif ini juga. Yang lain? Belum. Mas Fajar ini sudah belum? Ya. Siap. Mas David belum juga? Belum ya. Mas Yul belum? Sudah kan? Berapa sudah? Nanti boleh sharing-sharing ya. Kalau dari sudut pandang investor, ya pastinya mereka ingin hasilnya menarik, bagi hasilnya lebih sering, lebih baik ya. Ada yang kalau bisa setiap hari nggak mungkin ya. Setiap bulan atau 3 bulan sekali, semester atau setahun gitu. Bisnisnya kuat jangka panjang ya, pengelola aman ya, secara profilnya, skillnya itu udah mumpuni juga. Tapi lebih penting profil ya, skill ini kadang masih bisa dibantu, masih dinaikkan. Tapi kalau profil orangnya ini kalau memang sudah wataknya nggak baik, biasanya agak challenging untuk diubah. Sistem bisnis juga sudah ada, nggak benar-benar tradisional banget, itu akan kesulitan nantinya. Ujung-ujungnya pasti bubar lebih cepat, bubar lebih cepat dengan ketidakberesan ya. Bubar sama-sama beres gitu masih mending, ini nggak sama-sama nggak beres kan nggak enak. Maunya invest, ujung-ujungnya jadi kayak pinjem, itu juga jadi nggak jelas di awalnya. Exit jelas ya, ini keluarnya jelas ya. Kalau berhenti, kalau selesai itu nanti seperti apa, itu dijelaskan dalam MOU ya. Entah itu nantinya posisinya dijual atau dikembalikan atau seperti apa, itu biasanya di sisi investor pengennya semacam itu. Ya. Pak bisnis ini, nanti filenya saya kirim kok, insyaallah. Oke. Nah, sekarang yang contohnya ini yang, kalau teman-teman mikir kayak di ini ya, investor adalah maut, menurut saya belum tentu semacam itu juga. Karena contohnya aja Nabi kita itu sejak awal bisnis umur 25 tahun, bahkan sebelum itu sudah bekerja sama dengan investor. Dan alhamdulillah investornya bisa dinikahi. Ini cita-cita ini ya, para bujangers ini ya. Nah, jadi dan itu sangat menguntungkan. Kalau model dulu Nabi itu kan diinvestasikan, ini diberupakan barang dibawa ke kota B. Kota B dijual, laku habis, di kota B kulaan lagi, geser lagi kota C dan sebagainya. Sehingga pas balik sini duitnya jadi berlipat gitu. Kayak dulu semacam itu sepertinya yang saya pahami ya. Terus yang kedua ini termasuk guru saya juga, saya belajar di korporasi beliau. Awalnya beliaunya sendirian bisnis tuh, tapi lalu mengajak 3 sahabatnya sebagai co-founder di posisi-posisi tertentu. Saya nggak paham, nggak hafal siapa orang-orangnya karena memang di balik layar semua. Dikasih sahamnya dan sampai sekarang itu menjadi 30 lebih perusahaan. Di perusahaan-perusahaan ini pun bisa nantinya dijual ke investor-investor yang baru. Gitu. Ini yang ketiga, ini teman saya kenal di kelasnya Pak Armala di Kuningan. Beliaunya punya brand ini The Tree. Kapan hari dapat model suku ya dari Safik itu, crowdfunding syariah atau urun dana tapi yang syariah, 1 miliar lebih, dan ini hanya untuk berapa bulan aja gitu. Maksudnya itu dipakai untuk proyek bisnisnya di fashion.
Ini nanti bisa di copy kalau Mas Fajar itu lebih cocok di sini nih kalau di bisnisnya ya. Itu sangat bisa. Saya tanya kapan hari gimana Pak untuk worth it nggak dapat segini dengan biaya-biayanya? Oh sangat membantu sekali Mas. Jadi dari sisi kalau kita siap, dari sisi investor pun senang, dari pebisnis pun juga senang sebenarnya. Gitu. Detailnya seperti apa saya nggak di ini kan ya, cuman sedikit banyak testimoninya semacam itu. Nah kalau kita sendiri seperti ini nih. Nah, oke, yang ini agak teknis semua ya. Semoga teman-teman bisa nyambung. Alhamdulillah dapat bekal. Oh ini belum dapat kue nih. Salah telat ya. Aku tak ngombe sirek kok serak. Pause dulu. Lentek coba mana ya Mas Arif? Tuku tapi rek. Crowdfund tahu ya crowdfund? Apa crowdfund? Crowdfunding. Apa crowdfunding? Urun dana atau patungan. Ya, patungan. Jadi kita ini sekarang ada 7 cabang, 2 cabang itu kita pakai crowdfunding gini. Itu dimulainya cabang Ahmad Yani di tahun pandemi 2020. Kita pakai crowdfunding, kita ngumpulin 500 jutaan dalam 2 hari. 2 hari itu alhamdulillah, waktu itu mungkin pandemi ya, orang butuh ngeluarin duit terus menginvestasikan ke yang lebih jelas gitu ya. Kan memang ada kayak hampir kayak apa? Diperbankan ini bakalan gimana gitu, mungkin ada teman-teman yang narik dana terus diinvestasikan. Berjalan sampai dengan sekarang, berarti berapa tahun? Berapa tahun Des? 4 tahun ya? 5 tahun ini. Nah, jadi patungan investor untuk buka cabang baru, pengelolaan 100% tetap kita. Jadi investor itu enggak cawe-cawe ikut mengelola. Investornya ini ada enggak sampai 10 tapi orang, ada berapa ya? Sekarang kita yang dominan, jadi kita pun jadi juga pengelola, juga pemilik saham di sini. Dan sekarang posisinya kita di mayoritas. Kalau dulu awalnya kita 30% sekian, kemarin tuh ada yang dijual sahamnya, kita beli gitu. Ini bagi hasilnya gimana? Itu kita tiap 3 bulan biasanya bagi hasilnya gitu. Terus yang kedua, ini kita ada sistem murabahah. Murabahah itu gampangnya adalah jual beli gitu ya. Nah jual beli ini adalah kita butuh barang sesuatu, kita nggak punya duit nih. Mas Fajar, Mas aku butuh mesin ini harganya 50 juta. Saya punyanya 10 juta, tolong ditambahin Mas. Nanti 40 jutanya tak angsur sampai ngambil margin di situ. Yang 40 jutanya jadi 50 juta, tapi kita cicil 5 kali atau 10 kali, bisa. Itu kita jalankan juga untuk mesin-mesin yang kita nggak nemukan supplier yang bisa memberikan termin panjang gitu ya. Ada mesin-mesin itu yang kita mesin bekas biasanya harganya masih ratusan juta, tapi itu kita nggak bisa nyicil di suppliernya itu karena suppliernya dia orang UMKM juga itu. Kemarin barusan kita datangkan yang di cabang Kebun Sari itu harganya 200 jutaan, kita turut kertambah, mesin yang lama itu kita jual 100 juta, pointinya dari 220 itu kita ada uang separuhnya ini sama investor. Nah investor ini nih, kita kasih, enak ini investornya, Mas ini tak tambahin sekian ya, nanti nyicilnya kita 6 kali, oh iya wes, orangnya di Malang sana, bukan ya, alamatnya di Malang tapi posisinya nggak tahu ada di mana orangnya, gitu ya. Lewat WA aja, terus ditransfer. Nah kita mewakili aslinya ya, uang saya itu tak kasihkan Mas Fajar aslinya. Ini Mas, mesinnya yang itu ya, kita udah cek udah oke. Mas Fajar yang transfer ke pembelinya. Nah karena kemarin pembelinya itu kita memastikan mesinnya dulu sudah ready apa belum, akhirnya dititipkan uangnya ke saya, kita yang transfer ke penjualnya gitu. Nanti bukti transfernya kita tunjukkan, kita ini kan ini Mas sudah ditransfer, ini mesinnya yang ini, insya Allah gitu lah. Meskipun investor tuh enggak menyelidiki banget, tapi itu untuk menjaga kepercayaan dan menjaga sistemnya ini tetap syar'i gitu. Nah, seringnya
ada yang bikin ragu-ragu itu kalau Mas Fajar, Mas gini, terus tiba-tiba diserahkan saya, wes aku pokoknya ngerti ini nyeli awakmu. Nah, itu yang agak rancu gitu ya. Gitu. Nah ini yang, sorry. Nah ini yang suku ini kayak sistem utang, bisa by project. Jadi dana investor itu dipakai untuk membiayai project berdasarkan order ataupun bisa berdasarkan periode. Ya. Bedanya apa? Nanti insya Allah lebih detail ya. Intinya setiap kali project itu biasanya gede-gede nih. Mbak Nuri, Mas Fajar ini bisa cocok juga. Project bikin renov rumah atau bangun rumah senilai 200 juta. Pembayaran dari customernya 30% gitu ya. Tapi butuhnya modal kita butuh 50%. Sisanya dari mana nih? Kalau supplier tadi yang di awal-awal nggak bisa membantu kita, bisa jadi dari sini. Atau kadang DP-nya yang nggak ada, biasanya pemerintahan gitu ya. Mungkin nggak ada DP-nya, kita butuh modal. Kenapa kok butuh modal? Kenapa nggak lewat supplier? Ternyata lewat supplier beli cash sama Tempo harganya jauh lebih murah cash gitu. Ya itu bisa dikejar di situ. Nanti kita selisihnya itulah yang kita bisa maksimalkan untuk bagi hasilnya. Nah, nanti sistemnya lebih detail insya Allah di belakang ya. Teman-teman kalau misalkan butuh hitungan yang lebih detail lagi dari penjelasan saya boleh ditanyakan ya. Karena ini tadi tuh merangkum sedikit banyak ada beberapa cara untuk mengedilkan dengan investor. Oke. Masih semangat, masih nyambung ya konsen ya. Saya lihat wajah-wajahnya cukup serius ini. Belum ada angkanya aja udah bikin ini ya, tapi luar biasa. Mudah-mudahan teman, kalau versi saya selama investor itu tepat itu sangat membantu sekali buat bisnis kita. Ya. Kalau investornya nggak tepat, ya itu juga membahayakan bisnis kita. Gitu. Nah, komponen bisnis yang wajib diperhatikan nih, RAB ya. RAB itu apa sih? Singkatannya apa RAB itu ya? Rencana ya, anggaran belanja apa biaya, pokok itu ya. Urutan apa aja sih duitnya ini yang rincian yang akan kita beli, akan kita belanjakan dari duit investor itu. Gitu. Contoh misalkan kita mau buka cabang nih, Pak Der Space mau bikin cabang, berapa ini Pak Der? Mbak berapa Mbak kalau buka cabang Mbak? Sekalian bocor titik-titik lah. Berapa biayanya? Kok sambil noleh nggak pernah diajak rapat sama 100 ya. 100. Nah 100 ini apa aja? Sewa ruko ya kan? Sewa tempat lah, bukan ruko. Sewa tempat. Nah amannya ini agak challengingnya di sini biasanya. Ruko itu biayanya biasanya paling besar ya. Kalau untuk bisnis ini paling besar kayaknya ya. Ya paling besar. Kalau kita di situ anggarkan cuma setahun, nanti tahun depannya gimana gitu kan. Kalau kita langsung 3 tahun jadi gede juga. Misalkan ruko itu 30 juta misalkan. Kalau 3 tahun kan udah 90 sendiri. Nah, 100 juta tadi kalau mau 90 jutanya dibuat ruko tok kan 10 juta, untuk sisanya nggak cukup. Nah, gimana kita itu nyiasati untuk fleksibelnya di situ. Kita lihat investornya atau kita lihat batas minimum yang bisa bisnis kita maksimalkan. Maksudnya gini, kalau ini nyewanya setahun akan menyulitkan kita nantinya gitu. Tapi kalau nyewanya 3 tahun itu sangat membantu kita dapat harga lebih murah, terus juga prospek kita jalanin bisnis itu dalam 3 tahun itu lebih nyaman gitu. Bisa semacam itu. Kalau franchise biasanya berapa tahun Mas Arif? Ayo, pertanyaan. Sewa tempatnya biasanya, kerjasama biasanya kalau franchise berapa tahun? 5 ya, rata-rata 5 ya. Nah 5 tahun, itu berarti bisa aja dialokasikan sewa tempatnya itu dalam 5 tahun itu. 150 juta, besar ya? Ya emang seperti itu. Jadi memang biaya sewa itu jadi cukup dominan di rencana anggaran belanja itu. Kalau di bisnis kami, mesin jauh lebih besar lagi gitu ya. Tempat itu enggak terlalu besar, banyak orang, aku punya tempat di sini. Jangan kita memaksakan investor itu, kita menempati tempatnya investor ya. Kadang satu, belum tentu strategis ya. Yang kedua,
Kalau kita sewa pun itu biayanya nggak terlalu besar. Misalkan di sini punya investor, dia mau modalin tapi tempatnya harus pakai punya dia gitu. Kalau menurut kita memang nggak memungkinkan atau kurang menarik, jangan dipaksakan gitu. Karena kita maksakan di situ, padahal aslinya kalau mau di agak ke depan itu jauh lebih strategis tempatnya. Itu ya perlu kita pikirkan juga gitu ya. Nggak tahu Pak dari sini termasuk kayak gitu juga? Ya, tapi kan cukup lumayan. Tapi ngaruh nggak? Ngaruh nggak tempat ini? Kan memang kalau kafe kadang kan agak masuk dikit tapi tenang itu kan juga bagus juga ya. Ah. Lebih besar ya, oke. Ya, ada hitungan-hitungan semacam itu yang patut kita pertimbangkan. Ya, kalau memang tempatnya proper, menarik, nggak ada masalah. Jangan sampai udah masuk ke dalam dan sebagainya kita nanti ujung-ujungnya jadi capek sendiri, nah itu ya. Nah ini penggunaannya untuk apa aja itu harus didetailkan, sedetil-detilnya, termasuk jangan lupa modal kerja ini yang seringkali modal kerja tahu nggak? Modal kerja bedanya sama investasi? Investasi kan berupa barang nih ya. Modal kerja ini yang dipakai untuk setiap hari, setiap bulan gaji karyawan. Kadang ada yang mengalokasikan cadangan itu sampai 3 bulan gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau 3 bulan itu belum ada laba yang cukup, itu masih tetap bisa operasional gitu. Dari RAB ada pertanyaan? Nanti teman-teman silakan ya kalau ada yang tanyakan. Yang kedua ini juga cukup penting, sangat penting ini ditulis ini yang penting-penting ya. Bagi hasil perhitungannya. Nah, investor itu sebenarnya ingin membutuhkan kejelasan tentang balik modalnya itu berapa sih, dapatnya berapa sih. Nah, kalau di kita istilahnya ini yang sering tak pelajari, dia akan menanyakan berapa sih perkiraan ya, jangan yang memastikan ya. Jangan memastikan ini kamu kalau 100 juta, kamu setiap bulan pasti dapat segini ya, itu juga masuk ke riba juga ya. Kita kan dalam bisnis bagi hasil tuh ketika hasil untung ya dapat untung, ketika rugi juga nggak dapat gitu ya. Menanggung kerugiannya itu diakumulasikan nantinya. Berapa rupiah perkiraannya aja. Jadi jangan sampai keliru nyampaikan pasti segini, tapi estimasi. Nah estimasinya ini jangan terlalu optimis juga. Kasih biasanya ada yang tiga hitungan. Pesimis, standar sama optimis itu. Jadi tahu ketika nanti lagi sepi-sepinya itu segini nih nilainya. Tapi kalau lagi kencengnya bisa lebih besar. Enak lagi kalau teman-teman sudah punya cabang yang lain. Ya, kayak Bidonat misalkan sudah ada pusatnya. Kalau di cabang yang Kebun Sari segini nih. Real kan. Nah, kalau yang ini berapa? Misalkan buka di kampus, yang di kampus berapa? Ya belum tahu, sama-sama belum tahu. Kita nggak bisa menjelaskan seberapa, tapi optimisnya kita segini, tapi kalau nanti agak turun-turunnya segini, sampaikan aja apa sebenarnya. Masalah nanti dia deal atau enggak itu urusan belakangan ya, yang penting teman-teman sudah mencapaikan apa yang dirasa perlu diinformasikan di depan. Nah estimasi ROI ini sebutannya kadang keliru teman-teman itu dengan BEP ya. ROI kan return of investment ya. Jadi investasinya itu 100 juta. Orang yang paham, investor yang paham hitung-hitungan gini, nyebutnya itu per tahun bukan bulanan ya. ROI itu sebenarnya dihitung setahun. Nah kenapa teman-teman itu harus punya laporan keuangan, laba rugi setahun, itu tujuannya untuk menjelaskan semacam ini. ROI ketika bisnisnya bagus di bulan itu, gede, sangat menarik buat investor. Tapi kan 12 bulan nggak seperti itu semua gitu ya. Ya syukur-syukur 11 bulan bagus semua alhamdulillah. Tapi pasti ada masanya dia turun dan sebagainya. Kenapa dikumpulin dalam 1 tahun? Nah ini biasanya kalau berdasarkan saya, ini kan dia akan bandingkan dengan deposito nih. Dia naruh uang 100 juta, di bisnis kita dapat 12% misalkan. Setara ya, bukan langsung fix 12%. Setara dengan 12%, itu lebih menarik buat dia daripada di deposito yang berapa ya sekarang? Berapa Mbak Nuri? Ngikutin deposito. Biasanya 6%.
6%-an, nggak besar. Saya heran juga, orang-orang yang penikmat deposito itu memang hanya pengen leyeh-leyeh naruh duit balik gitu. Itulah kenapa sistem itu menjadikan yang kaya semakin kaya, yang miskin itu ya kita yang harus ngolah uang itu jadi laba dan sebagainya. Itu makanya itu skema model bisnis perbankan semacam itu. Sampai akhirnya pernah tahu nggak podcastnya Raditya Dika? Dia bisa ngitung passive income itu kita harus punya uang berapa sih gitu. Jadi passive income itu ketika uang kita ditaruh di deposito ditambah inflasi dan sebagainya itu bunganya bisa memenuhi kebutuhan kita setahun gitu. Ketemulah angka, saya pernah ngitung, saya itu ketemu angka omset bisnis harus 150 miliar sehingga dapat profit misalkan ya itu masing-masing beda-beda ya, kebutuhan sebulan kita berapa dikalikan dalam setahun berapa, semacam itulah. Ini agak bergeser, tapi intinya bisa jadi patokan investor-investor itu naruh uangnya di bisnis kita itu menarik atau enggak dari sini. Nah, kenapa? 5% kan, cuma segitu kan. Nah, kalau di bisnis teman-teman bisa memberikan yang lebih dari itu, insya Allah punya peluang untuk menarik investor. Karena investor nggak semuanya suka deposito kok. Deposito itu kena pajak juga itu, kalau kita narik dan sebagainya. Nah, itu yang kedua, perhitungan bagi hasil. Yang ketiga ini hak dan kewajiban, ini juga penting. Pembagian peran pengelola dan investor harus jelas, biar tidak overlap ya. Kita nggak berada di posisi investor, investor nggak berada di posisi kita sebagai pengelola. Nah, biasanya apa aja yang perlu menjadi kewajiban kita kayak laporan keuangan, bisnis review, laporannya kalau bisa ya memang ada dokumentasi data lah, bukan foto ya, tapi maksudnya melaporkan dalam satu semester ini gimana, nggak setiap bulan juga kok. Jadi investor itu yang setiap bulan pasti laporan keuangan. Laporan keuangan ini apa? Laba rugi aja juga boleh gitu. Laba rugi aja, karena kan ngitung bagi hasilnya dari situ, nggak mungkin ini kita nggak ada itu. Nah, terus batasan masing-masing ini nanti dituangkan dalam MOU. MOU-nya biasanya teman-teman jangan berpikiran oh lewat notaris. Notaris itu sebenarnya ngikutin kita. Enggak semua notaris itu jago di MOU bisnis ya. Kalau di MOU pertanahan gitu udah mungkin dia jago. Tapi kalau di bisnis pengalaman kami, ya udah Mas bikin aja nanti kita yang di copy terus dicetaknya di lembaran punya notaris itu loh, yang hurufnya jadul-jadul itu. Nah, kayak gitu aja. Nah, jadi baiknya kita sudah punya poin-poin yang cukup kuat untuk bisa dikuatkan lagi oleh notaris. Tadi 3, yang ini keempat, durasi kerjasama. Nah, tiap akad kan punya durasi yang beda-beda. Contoh nih, kalau kita pemegang saham, sebenarnya itu adalah berlaku selamanya. Ya. Selamanya, misalkan kita bikin PT, bikin CV bareng-bareng sama teman, selamanya itu. Aku setahun tok di sini ya nanti bunyinya sahammu dikemanain, dijual ke yang lain atau gimana gitu. Atau kalau sekalian memang dibubarkan bareng-bareng, ya monggo, itu intinya menjadi selamanya sih. Selama bisnis itu eksis gitu loh bahasanya. Terus yang kedua, kalau suku ini tadi itu sesuai waktu proyek. Proyek nanti berdasarkan orderan atau SPK atau per nota atau juga berdasarkan waktunya juga bisa. Nanti waktu selalu saya jelaskan. Kita pun pakai itu dan ternyata di Safik juga ada model semacam itu. Agak repot nih, misalnya Pak Dar nih, gimana caranya proyek uang kita retail, setiap orang belinya 10.000, ada yang 20.000. Itu bisa dikumpulin dalam satu periode setahun misalkan, itu juga disebut proyek, bisa itu Mas. Itu kita pakai yang semacam itu, cukup menarik buat investor. Ini sangat cepat, ini biasanya kita kalau butuh bantuan, tapi ini pastikan di modal kerja ya, jangan investasi, nanti ada di belakang, karena bahaya kalau dapat modal ini, karena ini istilahnya kayak kita pinjem, harus mengembalikan sama modalnya juga. Tapi bagi hasilnya berdasarkan bagi hasil proyeknya itu, gitu. Murabahah jual beli sesuai dengan kesepakatan ya, waktunya mau 5-6 bulan, setahun, 2 tahun, monggo silakan.
Komponen selanjutnya juga tadi itu ya, jalan keluarnya dituliskan di MOU bagaimana investor menyelesaikan akad atau berhenti bekerjasama. Pemegang saham biasanya dijual ke pihak lain, bisa jadi investor yang lain, bisa jadi orang yang bukan investor. Tapi yang penting nanti kan dikomunikasikan. Kalau suku setelah selesai semua itu berarti sudah selesai, modal dan bagi hasilnya sudah dikeluarkan, dibayarkan, itu sudah selesai. Terus kalau jual beli ya sesuai setelah cicilan lunas. Kadang misalkan 1 tahun ternyata kita ada kesulitan bayar nih, mundur jadi sampai 14 kali, 15 kali, lebih dari 12, ya monggo itu nanti soal kebijakan bareng-bareng. Tapi intinya selesainya setelah lunas, atau bahkan lunas dipercepat, 6 bulan udah dilunasin, ya itu sudah selesai nantinya akadnya. Nah ini MOU tadi itu baiknya digunakan notaris agar lebih menenangkan semuanya gitu ya. Kadang kala itu investor awal-awal oke, iya gampang wis, tapi ternyata ketika ada masalah dia jadi cerewet banget itu. Nah apalagi kita nggak di cover MOU gitu ya, MOU yang notaris tuh kita biasanya sama-sama dihadirkan, dijelaskan sama notarisnya nanti gini. Oh iya itu kan ada kesadaran itu dari para investornya, kita pun juga hadir di sana, lebih enak biasanya, lebih ini. Berbiaya tapi ya, jadi harus jelas nih biayanya berapa. Ada yang pakai notaris, Mas Deris pakai? Enggak pakainya. Biasanya bayarnya antara 500 sampai 1 juta kalau di MOU ini. Tergantung notarisnya, apalagi bisa dinego gitu. Nah ini hitung-hitungan, aduh kok banyak tulisannya ya. Oke, nah, masih panjang waktu kita. Semoga teman-teman bisa konsen ya. Nah cara hitung bagi hasil nih, pasti teman-teman tuh bagi hasil yang tepat itu berapa sih gitu ya, berapa persen kah atau gimana kah gitu ya. Nah ini ada beberapa macam yang kita jalankan. Contoh nih, kita sebagai pengelola nih, 100% asetnya punya investor, biasanya model franchise. Franchise kayak Indomaret itu, investor kan udah berapa itu uangnya nominalnya, dia yang investasi, Indomaretnya, manajemennya tinggal menjalankan aja. Nah, yang perlu teman-teman selalu bawa kemana-mana soal ngitung-ngitung bagi hasil atau apapun itu di sini nih. Ini bisa jadi patokan. Maksudnya apa? Dia kan akan membandingkan nih, duitku daripada nganggur tak investasikan ke bisnis, bisnis yang mana ini? Kita menjadi salah satu pilihannya. Nah, salah satu pilihan ketika dia akan menentukan menarik atau tertarik, ya dari ROI-nya ini. Oh kamu yang kamu pikirkan soal duit aja, ya emang investor pasti mikirnya ke sini ya. Jangan dipikir nanti udah naruh nggak usah dipikir, ya nggak juga. Kebanyakan pasti ya ada sih yang semacam itu, tapi kebanyakan di sini dan nanti bisa kembali kalau keluar itu seperti apa gitu ya. Sebutannya mereka bisa nggak sewaktu-waktu kembali gitu, atau kapan berakhirnya. Kalau sewaktu-waktu kembali ini biasanya agak challenging buat kita ya. Sewaktu-waktu ini bisa jadi 2 bulan lagi udah diminta lagi tuh. Nggak jadi kita bekerja sama. Nah, pedoman awal menentukan pakai rumus ROI ini ya. Nah, berapa persen bagi hasil pengelola investor tergantung 2 komposisi berikut ini. 1, dari mana angka hitungannya? Ini cukup menjadi jebakan ya. Hati-hati nih di sini. Teman-teman kalau nggak biasa ngitung laba rugi, bisa jadi bukan laba operasional atau laba bersih, laba kotor yang bisa dibagikan. Itu akhirnya terlalu berat. Kita belum ngurangin ke beban lain-lain sudah dibagikan. Investornya sangat senang dan terlihat sangat besar sekali. Kalau teman-teman mau menjalankan sistem semacam ini, benar-benar harus tahu betul sebutan EBITDA ini. Ada yang baru dengar sekarang? Ya, EBITDA ya. EBITDA ini istilah dalam akuntansi, singkatannya itu apa Mas Zul? Ada yang sudah tahu? Earning itu laba ya. Before interest itu apa? Bunga ya.
tax, pajak ya, depreciation atau penyusutan, amortization, amortisasi. Intinya adalah laba operasional sebelum kita potong lagi untuk pajak, untuk penyusutan dan sebagainya. Jadi kalau teknisnya omset kan paling atas tuh, dikurangi apa? HPP ya, HPP produk dulu, entah itu warung, entah itu kalau warung maksudnya itu ada proses produksi ya, itu juga ada HPP-nya. Yang lainnya biasanya kulaknya berapa nih, itu juga HPP. Nah, omset dikurangi HPP ini disebut laba kotor. Nah, seringkali teman-teman itu kelirunya laba kotor ini yang langsung dibagikan. Ya kalau nyadar nggak apa-apa, ini kan kalau nggak sadar itu loh, khawatirnya ini jadi masih besar karena di bawah laba kotor masih ada biaya operasional. Setelah dikurangi biaya operasional, inilah sebut EBITDA. Gitu. Di bawahnya lagi apa? Penyusutan, terus pajak, juga amortisasi. Amortisasi ini biasanya untuk nilai brand. Nilai brand tuh bukan kayak ini dah. Sertifikasi atau apa sih ya? Tapi jarang sih, UMKM jarang biasanya kena itu. Itu baru bawahnya lagi laba bersih. Lebih bagus di laba bersih, tapi biasanya di laba operasional atau EBITDA itu cukup menarik. Maksudnya kenapa kok penyusutan nggak diikutkan? Karena penyusutan ini kan dipunyai seluruh investor nih 100%, yaitu menjadi bebannya investor nih. Jadi kita sebagai pengelola ngambilnya dari sini. Ini yang kita jalankan di dua cabang kita yang bergandengan dengan investor, kita ngambil dari EBITDA. Gitu. Semakin ke bawah kan semakin kecil dari nilainya ya. Nah, otomatis nanti nilainya juga semakin kecil. Gitu. Paham ya kira-kira ya? Berat ini kayak materinya nih. Untung pagi ya. Sarapan udah gitu ya. AC-nya gue rasa kayak kurang dingin jadinya, materinya panas. Oke. Tapi dingin kan. Silakan Mas. Berarti nilai margin keuntungan yang kita share ke para investor itu nilai setelah dikurangi berbagai macam elemen sampai EBITDA itu Mas? Ya betul, jadi di posisi EBITDA itulah kita membaginya, mana pengelola berapa persen, jadi jangan terlalu seringnya teman-teman gini, terpatokan berapa persen, 50-50, 60-40, 70-30 gitu ya. Itu saya nggak bisa jawab sebelum ketemunya berapa nih. Misalkan ternyata investor dapat 20% aja lebih dari ini, ya itu aja gitu loh. Jangan harus 50 nih. Jadinya lebih dari angka ini, ya alhamdulillah semakin bagus sih masih peluangnya. Tapi khawatirnya bumerang buat kita sebagai pebisnis, bagian dari kita ternyata nggak cukup karena sementing sama-sama punya peluang untuk dapat keuntungan gitu. Ada contoh ini, contoh saya nggak sebutkan brandnya, kuliner nasional di Jember ada banyak, dia sistemnya bahkan badan hukumnya nggak ada di Jember ini, bahkan di Jawa Timur itu yang ada cuma pusatnya gitu ya. Dia nggak bayar pajak juga gitu ya. Dia setiap kali buka itu butuh 150 juta. Dimodalin dari pusatnya. Untung jalan gitu ya. Dia bisa menjual cabang itu 150, ini cara duplikasinya menurut saya unik juga. Dia 150 itu ketika jalan dibagi 30 lembar saham, bahasanya gitulah. Jadi per sahamnya berapa itu? 5 juta. Nah, dijual ke siapa? Dia hanya menjual ke internalnya dia, nggak ke luar. Maksudnya karyawan, pokoknya atas nama karyawan itu ya, nggak tahu karyawan itu nanti dari uang saudaranya dan sebagainya, terserah lah. Ketika ini menariknya, ketika bisnis ini bagus, kira-kira banyak yang beli nggak sahamnya tadi itu? Kan dibagi 30 nih, masing-masing 5 juta. Oh iya wes aku mau. Jadi karyawan di sini bisa beli cabang di mana yang bagus misalkan ditawarkan. Tapi
dapat untungnya nggak 100%, cuman 30%. Artinya sahamnya ini dikeluarin lagi 150 juta, investornya ini cuma dapat 30%, 70% masih miliknya manajemen gitu. Manajemen di situ ya ada kayak apa keuntungan untuk leadernya atau kepala cabangnya kayak gitu. Sehingga 150 duitnya ini nanti bisa dipakai untuk apa? Buka cabang lagi. Itulah kenapa dia langsung oh pantesan. Jadi dia itu nggak pakai modal bank, cara jualannya semacam itu. Masih cara untuk berternak cabangnya itu semacam itu. Kayak misalnya Pak Der ini 100 juta tadi ya. 100 juta udah laku, mulai rame, dijual cuman 30% labanya tapi ya, haknya itu dapat 30%, tapi ngumpulin anggap aja 5 jutaan, 20 investor gitu, 20 lembar, entah misalkan investor itu ada yang mau beli 10, mau beli 5, serah, balik kan 100 juta, wah, terserah ini mau sama pemiliknya, misalnya buat Mas Der, wes lah aku nggak mau apa beli mau buka cabang lagi, ini tak pakai sendiri. Ya udah BEP buat Mas dari sini. Bisnisnya masih ada, keuntungannya masih ada lagi buat dia, keuntungan untuk investor juga ada. Itu salah satu model 30% tok maksimal. Itu kan sebenarnya dia ngitung dari ROI-nya ini kan. Ya. Bisa itu boleh itu insyaallah. Hah? Hah? Ya gak apa-apa, itu kan deal-dealan jual ini aja. Kan yang dibagi keuntungannya. Jadi ini kepemilikannya memiliki 30%, ya. Jadi maksudnya itu waktu awal bangun itu harganya 150, ketika udah rame harganya nggak 150 lagi tuh, jadi 500 misalkan. Nah, gitu. Jadi 30%-nya senilai dengan 150. Agak buyang ya mikir duit ya. Ya. Oke, nanti mungkin lebih didalamin lagi, itu salah satu contoh. Jadi ROI ini adalah simulasikan, caranya teman-teman harus simulasikan hasil yang diperoleh ke angka ROI. Dengan angka 12% ini sebenarnya 100% bagi 12 itu berapa sih? 9 ya. 9 tahunan investor itu akan balik modal duitnya di awal tadi. Tapi kelebihannya dia punya nilai saham atau punya asetnya gitu. Nah, ambil angka tengah-tengahnya yang tidak terlalu rendah, mungkin 12% ini bisa lebih menarik lagi 14 ya tambah bagus. Jangan terlalu tinggi juga, itu bisa jadi bermasalah. Investor juga bisa ragu-ragu biasanya di situ tuh. Kok gede nih, ya seneng, tapi nanti berjalan cuma 3 bulan tutup misalkan. Gitu. Nah, tidak kalah penting prediksi juga laba, jangan terlalu optimis dan pesimis, tadi udah dijelaskan ya. Nah. Oke, lanjut. Yang kedua ini Sirkah, sama-sama punya saham, ini juga kita jalankan di cabang. Kalau kita yang ini belum pernah yang semacam ini. Pengennya kedepannya mau buka cabang pakai yang gini, tapi ya ini kayak niru-niru model franchise sih sebenarnya. Nah, yang kita ada selama ini seperti ini. Selain hak bagi hasil bagi pengelola karena memiliki brand dan sistem, jika kita ingin ikut patungan modal, maka kita bisa mendapatkan bagi hasil juga sebagai investor atau sebetulnya biasanya dividen gitu. Nah, ini biasanya bisa diikat dengan PT atau CV di notaris, itu lebih kuat lagi ya, dia lebih serius gitu. Duitnya investor ini benar-benar nempel terus di bisnis kita. Nah, jika diterapkan di cabang baru, misalkan Pak Der bikin cabang baru, namanya Pak Der, tapi CV-nya beda. Itu Indomaret kan kayak gitu tuh. Setiap cabang yang dia bekerja sama dengan investor, namanya tetap Indomaret, tapi bawahnya biasanya ada CV apa gitu ya. Banyak kan CV, bukan nggak harus PT. Karena beban pajak dan sebagainya dihitungnya beda. Gitu. Nah, ini dividen ini maksudnya laba yang dibagikan, karena laba itu belum tentu semuanya dibagikan. Nah, dividen bisa minimal setahun sekali, maksud setahun nggak ada yang dibagikan kan nggak juga. Saya dulu sempat mikir, ada investor mau cuma setahun sekali? Ada.
bisa itu. Dan biasanya investor yang syaratnya duitnya emang duit untuk invest ya, bukan duit untuk beli yang lain. Tak investkan dulu, itu akan bikin teman-teman ini ya terus dikejar-kejar misalnya. Mana nih, ternyata terus juga waktu anaknya mau sekolah, uangnya tak ambil ya, ini buat daftar sekolah misalkan. Itu kayak gitu. Jadi investor yang benar duitnya memang duit dingin, duit yang dia alokasikan untuk investasi. Ketika itu misalkan ada kendala, duit itu hilang nggak balik, itu dia nggak mengganggu dapurnya gitu. 2 kali setahun juga masih bagus tuh. Nah, biasanya dividen ini dihitung dari laba bersih ya. Dalam peraturan perundang-undangan perseroan, pemerintah aja memaksimalkan dividen itu jangan sampai 100% semuanya, maksimal 80%. Artinya apa? 80% dibagikan, 20% diputar lagi dalam bisnis kita untuk apa kira? Pengembangan bisnis. Ini di sini ada nih pengembangan bisnis. Ya, gak kelihatan. Itu. Nah, yang murabahah jual beli ini sama. Ini kemarin kita pakai juga. Nah, kalau misalkan nggak sampai setahun, berarti misalnya 6 bulan aja, ya rata-ratanya jadi 6% gitu. Dua poin pentingnya adalah margin ya, sebutannya margin atau keuntungan. Kalau di sini ini bukan bagi hasil, tapi keuntungan. Dipakai bank syariah juga gini istilahnya, bukan bunga kan, tapi margin. Terus jangka waktu kredit juga, ini penting. Misal contohnya ini, ya beli 100 juta, kita punya uang 20 juta sebagai DP, sisa kan 80 juta. Ayo Mas Fajar, ini aku punya kebutuhan buat beli mesin 100 juta, sisanya kurang 80 juta. Sampai tak kasih 12% dalam setahun, jadi totalnya 96 juta. Nah, kalau dicicil 10 kali, saya bayar angsurannya 9,6 juta per bulan. Nah, gini. Ini paling simple kalau teman-teman kebutuhannya jelas ya, untuk beli mesin, beli bahan juga bisa ini, beli bahan baku. Nah, kalau proyek-proyek terserah, bisa pakai ini, bisa pakai tadi suku, itu juga bisa. Pastikan mampu membayarnya ya, jangan ini angsurannya gini, ini kan gede nih, ini bunyinya bukan bagi hasil tapi langsung angsuran ya, modal plus marginnya dikembalikan dan tidak terlambat mengembalikannya itu, karena kita akan menjaga soal kok nggak muncul ini di sini sebenarnya muncul ya. Nah ini teman-teman mungkin pada penasaran nih, bagaimana cara menghitung valuasi bisnis. Nih teman-teman bisa klik, ini saya buka nih. Nah, jadi tadi kaitannya sama EBITDA ya, paham ya? EBITDA tadi apa? Laba operasional gitu ya. Berapa sih nilai bisnis kita itu? Ini bahasa Inggris emang. Jadi secara market internasional itu sudah memetakan bisnis kita itu industrinya apa, nilai valuasinya berapa, itu kurang lebih sederhananya bisa ditentukan. Ini dikalikan dengan EBITDA. Nah, akan menjadi masalah kalau teman-teman nggak tahu nih bisnis ini selama ini setahun itu dapat untungnya berapa. Gitu. Saya contoh ya, ini ke bawah ada banyak ya, kayak misalkan nih maskapai. Ternyata yang nilainya kecil berarti sebenarnya bisnisnya itu satu bisa umurnya nggak terlalu panjang, dua keuntungannya emang kecil. Itulah kenapa nggak terlalu menarik. Semakin gede berarti nilainya semakin gede kan. Ini apa ini? Medical equipment, jadi teknologi kedokteran atau kesehatan kan sangat menarik untuk jangka panjang. Advertising ini 11 kali. Terus aparel, ini kalau yang punya bisnis baju ya, aparel ini kan pakaian ya, aksesoris retail, jual online ataupun punya toko, setahun misalkan bisa menghasilkan 100 juta laba operasionalnya, berarti nilai bisnisnya berapa? 11 kali 100, 1,1 miliar. Itu bisa jadi acuan kalau kita mau jual saham. Ini bisnisku udah tak jalankan, hasilnya segini, tak jual, aku butuh duit nih. Duitnya itu bisa dua kepentingan, bisa dipakai untuk
nambah modal bisa dipakai untuk ya udah sahamku yang tak jual gitu ya. Bisa untuk naik haji. Kemarin saya kan menjalankan itu. Saya jual saham dari bisnis saya untuk bisa naik haji gitu. Jadi kenapa pentingnya bisnis kita bisa dipakai untuk naik haji bareng-bareng dengan keluarga dan sebagainya. Kalau dari keuntungan kan belum tentu cepet tuh. Tapi kalau di saham bisa memungkinkan. Ini contoh aja yang restoran, bar, tadi saya ngambil dari contohnya itu 16 kali. Paper packaging ini, di percetakan aja udah dibaginya ada banyak. Ini advertising ada sendiri, kemasan kertas itu 9 kali, entertainment production di kayak IO misalkan ya. Ini Mas Zul ini kayak misalkan di sini nih. Oh, kenapa gede? Bisa jadi karena untungnya gede, jasa soalnya ya kan, jasa. Commercial printing service ini kalau di ke tempat kita ini patokannya. Aparel, saya nyari kuliner, maksudnya di sini kayaknya. Bidonat, Pak Der itu kayaknya di sini. Gede nih 16 nih. Karena orang sampai kapanpun juga butuh makan gitu kan. Dan keuntungannya kan kuliner gede lumayan biasanya. Benar, betul. Jadi caranya EBITDA itu dikasihkan skornya. Misalnya EBITDA-nya 100, ini Bidonat kalau bisa menghasilkan 100 juta EBITDA-nya setahun, ya segini valuasinya. Tapi valuasi ini tergantung ini ya, benar-benar diakui segini, realitanya itu ya tergantung nanti deal-dealan dengan investornya. Nah, jika dijual 20% aja, kita dapat 320 juta guys. Tuh, bisa untuk daftar haji, langsung berangkat satu orang. Gitu. Menarik kan ya sebenarnya, kalau teman-teman tahu cara menghitungnya semacam ini gitu. Setahun. Lebih lah ya, beda lebih 1 M. Berarti ini 16 miliar guys. Makanya fondasi bisnisnya dikuatkan, benar-benar fokus dengan bisnisnya, insya Allah itu bisa. Ini yang terakhir ya, cara hitungnya nih, ini poin yang terakhir tadi, cara hitung bagi hasilnya ini, biar sekalian teman-teman mendidih. Kalau suku itu tadi ya, suku kan ada yang by project, ada yang by periode. Ini contohnya untuk Mas Fajar dan teman-teman yang bisa, retail juga bisa, Pak Der, saya pun pakai tapi yang ini. Kalau project kan susah nih, kita sehari ada 100 transaksi. Yang dimaksud project itu kan transaksinya itu. Kalau Mas Fajar ini sebulan berapa project Mas? 4 atau 5, kan enak ya, projectnya dikit, dipotong-potong, project A investornya ini, itu sangat bisa. Pastikan memang kita butuh investor ya, kalau nggak butuh ya nggak usah. Nah, investasi itu cocok untuk usaha yang by project seperti kontraktor, atau Mas Zul ini juga bisa event misalkan. Tapi kalau HPP-nya nggak besar ya nggak usah, kalau jasa kan nggak perlu. Misalkan harus travel umroh nih, untuk booking tiket dulu atau hotel di sana butuh duit gede dulu, bisa pakai project ini. Jadi nanti projectnya adalah pemberangkatan kloter umroh di tanggal sekian misalkan, itu juga bisa. Sama panduannya pakai ini aja, durasi aman dengan pembayaran klien, maksudnya klien kita bayarnya 1 bulan, kita ke investornya jangan bilang 1 bulan, ditambahin paling enggak 2 bulan, 1 bulan lebih, sehingga ada spare untuk ketika ada antisipasi keterlambatan penyelesaian proyek ataupun kliennya molor bayarnya, itu masih aman. Biasanya ada jaminan di sini, itu juga lebih menguatkan, boleh. Di Syafiq itu juga boleh. Saya sering nyebut Syafiq tadi maksudnya bukan nama orang ya, tapi itu lembaga syariah crowdfunding. Dia berbasisnya biasanya yang paling banyak suku. Dia jualan juga saham, tapi yang paling laris suku ini. Apakah nggak ada risiko? Ya tetap ada risiko. Misalkan proyeknya ini gagal, ya nanti diomongin gimana kalau gagal, itu ya MOU-nya. Nah, yang by periode sama tadi ya, dikumpulin nota-notanya sehari di periode aja, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember setahun ya. Berapa proyek yang dikerjakan? Nah, nanti bagi hasilnya berapa? Cocok untuk bisnis retail untuk menambah modal kerja ya. Jangan dipakai untuk beli aset, mesin, properti, peralatan yang
nyandet kan pasti duitnya itu. Ini terus diputar itu lebih menguntungkan buat kita. Karena nanti di akhir pun kita harus mengembalikan modalnya sekalian sama modalnya. Jadi kalau ini bagi hasilnya nanti hanya bagi hasil aja. Misalkan setahun ya. Kita jalankan ini bagi hasilnya 3 bulan sekali nih. 3 bulan sekali bagi hasil. Nanti di ujungnya kita kembalikan plus modalnya. Dengan cara apa? Kan tadi dipakai untuk proyek ya. Proyek kalau retail itu dipakai untuk nambah modal kerja. Modal kerjanya apa? Beli bahan baku dan sebagainya. Nah di ujungnya itu menjadi stok gitulah maksudnya. Di ujung tahunnya stoknya itu ya jangan, ya harus dijadikan duit. Akhirnya nanti bisa kita kembalikan. Ini enak nih di sini nih. Kita menjalankan ini. Kalau rumus, akhirnya ketemu rumus seperti ini teman-teman. Setiap kelipatan investor berapa juta, sekian persen itu. Kalau di kita itu 50 juta dapat 1% laba. Kira-kira teman-teman ini rela enggak orang invest 50 juta dapat 1%? Enggak besar kan sebenarnya kalau dari sisi kita ya. Tapi itu sudah memenuhi di atas 12% gitu. Nah, ketemu di situ, tapi jangan disamakan semua ya. Oh 1%. Nanti lihat kalau 1% kegedean ya 0,5 misalkan. Atau dipotong lagi dari 50 juta menjadi 10 jutaan misalkan. Itu sangat bisa. Nah, itulah yang kita pakai untuk, kalau dibalik lagi ya 50 juta itu 1%, berarti kalau mau ingin seluruh laba usaha kita berarti dikalikan 100 ya, butuh 5 miliar. Itu nilai valuasi dari suku kita gitu. Ya alhamdulillah, saya nunggu dari tadi ini slide-nya ini. Kak mari-mari kira. Ya Allah, panas udah. Ya, selamat datang yang baru hadir. Balik sana. Nanti saya share lah. Sampai ketemu berapa sih sebenarnya yang ideal, yang mencapai lebih dari ROI 12% ini, yang bagus itu 14 lah. Kayak 14 itu kayak orang, wah menarik ini gitu. Tapi 12 pun masih oke juga. Jangan khawatir, banyak orang di luar sana, apalagi bisnis kita kan masih mikro nih ya, kecil. Kebutuhan modalnya kan nggak besar, nggak sama, ya di bawah 100 lah. Kecuali Mas David ini kemarin RAB-nya butuh 1, berapa Mas? 1,8 tuh. Kira-kira kalau sampean misal nih ya, mau gandeng investor pakai skema yang mana Mas? Ya. Pasti sampean mau tanya ke saya itu ya. Saya tanya duluan sama. Oh iya mana ya? Kalau sampean ini saya mengundang pertanyaan akhirnya dibahas. Kalau pengen jangka panjang yaitu pakai model PT, model CV yang langsung dia sebagai pemegang saham juga gitu. Tapi kalau sampean nggak mau orang ikut jadi pemilik ya, bisa pakai model suku tadi itu. Tapi masalahnya mampu nggak bisnis ini memberikan hasilnya itu maksudnya untuk mengembalikan modalnya tadi itu gede kan soalnya. Kecuali sampean 1,8 saya punya 1M-nya nih kurang 800. Itu bisa aja 800-nya ini di model suku, kita mau punya proyek bangun ini senilai sekian, itu bisa dipakai murabaha juga bisa tuh. Sekian itu. Gandeng aja kontraktor kan. Kalau kontraktor kan enak terima beres tuh, jual belinya itu beres gitu loh. Enggak perlu belanja dewe, kan ini bisa melar nantinya budgetnya itu. 1,8 tiba-tiba tadi 2M kan repot. Mending kerjasama, tak promosi no. 2%. Ya kan, ya, tapi memang butuh. Kita pun misalkan mau bangun cabang. Kalau awal-awal kita itu mikir sendiri, nantinya ya butuh kayak Mas Wajar ini. Mas tolong gambar no konsep sing aku cocok ini modelnya piro? Segini. Oh iya wis sampean garap wis. Enggak mau ruwet wis pokoknya. Sama kan Indomaret kan juga kayak gitu. Kita lebih memikirkan persiapan yang lain gitu. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimaksimalkan. Monggo yang ada pertanyaan dipersilakan. Jelas langsung Mas Ari.
Assalamualaikum Mas Yo. Terkait sama crowdfunding itu sependek pemahaman saya itu kan sirkah mudharabah. Iya, Mas Yo. Nah, terus di mana kalau di bayangan-bayangan saya itu sirka itu kan kalau misal ada yang nggak setuju itu kan harus dibubarkan gitu. Nah, batasan dibubarkan itu sejauh mana? Terus apakah brand itu termasuk dalam akad sirkah? Brandnya itu. Terus kemudian untuk mencapai mufakat itu apa aja yang perlu, maksudnya yang bisa dibahas di dalam sirka mudharabah itu. Terus pengalamannya Mas Jo juga. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman ya. Kalau soal fikihnya saya terus terang mungkin lebih proper tanya ke teman-teman yang ngopis itu, yang punya secara fikihnya. Kalau di kita sendiri sih yang sudah kita jalankan, jadi duduk awalnya sudah clear, kita sudah punya nama, brand, sistem, badan usaha misalnya dan hukum dan sebagainya. Yang kita sharingkan adalah kita mau buka cabang nih, bagian dari ini gitu ya. Namanya cabang mana misalkan, cabang A. Itu ya kita ayo patungan bareng. Makanya kenapa kita juga punya saham di situ kan. Nah, dari situ kalau nanti ya benar yang misalkan ini nanti nggak bisa. Kalau kita sistemnya gini sih, kalau nanti ini ada yang nggak mau lanjut ya bisa dijual. Karena kita sistemnya tetap kayak modal saham. Siapa yang mau menggantikan? Oh dia punya kebutuhan gitu ya. Kan menurut saya sih nggak lucu juga. Ini aku punya kebutuhan, aku keluar ya. Berarti ini harus bubar semuanya, pindah tempat. Kan jadi kayak repot. Saya termasuk yang memahaminya semacam itu sih. Mungkin nggak kurang sesuai dengan teman-teman yang lain. Ya selama ini sih kita nganggapnya itu cukup adil juga. Sebenarnya kalau secara konsep syar'i itu kan sebenarnya secara logika itu masuk kok. Secara keadilan logika itu pasti masuk dengan otak kita sebagai ini ya manusia. Beda lagi kalau oh ya ini semuanya stop nih nggak lanjut lagi, bubar semuanya. Ya itu memang yaudah bubar aja, bubar terus aset-asetnya dinilai. Kalau ekstrimnya dijual misalkan laku berapa, duitnya dikumpulin dibagi lagi sesuai dengan porsinya ya, bukan sesuai dengan duitnya dulu di awal, tapi duit di awal ternyata setara dengan 10%, ya dia akan dapat 10% dari harta gono gininya itu. Harta yang dijual itu 10%, misalkan dulu awalnya 1 miliar, ternyata dijual cuma 500 juta, ya akan kebagian 10%-nya cuma 50 juta, kayak gitu. Gitu sih Mas, kalau yang alhamdulillah kita belum pernah yang bubar gitu, jadi nggak bisa nyontohkan gimana kalau pas bubar. Adanya yang dulu investornya itu nggak ngelanjutkan pakai kita, ya udah dilanjutkan sendiri tapi nggak pakai nama brand kita, gitu aja sih, sesimpel itu. Kita pun ngajarin, ini nanti kita latih, dia nggak pakai nama kita, nggak pakai sistem kita, nggak pakai SDM kita juga. Ada yang kita selama SDM itu memungkinkan dipakai, ya monggo disilahkan. Ada 2 kali kita kejadian semacam itu. Satu, waktu itu kita buka sebelum pandemi, 2 bulan dari pandemi, dan posisinya ada di Ambulu, di kota, maksudnya kecamatan yang di pinggiran, sehingga kalau dilanjutin kita ngerasa kasihan juga ke investornya itu. Kelamaan ini nanti bagi hasilnya. Terus kita ajarin aja, nanti sampai sekarang tetap buka. Bahkan lebih tambah lagi asetnya, omsetnya gitu. Yang kedua, ada investor seharusnya di cabang lokasinya di sini nih. Ini nyewa ini. Dia nawari yang lokasi punya dia tapi minggir, itu yang tadi saya sampaikan. Oke lah kita coba upayakan, tapi ternyata ya nggak works juga, nggak menghasilkan. Akhirnya itu kita kembalikan juga, ini nggak nutut ini kalau dibagi hasil, kan itu jelas tuh 100% asetnya punya investor. Udah kita ajarin orangnya, ya jalan sampai sekarang juga gitu. Saya mau tanya, ada pertanyaan yang modelnya yang mudharabah ya, jual beli itu. Apakah bisa kalau misalkan model saya ada tempat nih sewa, ada toko, ada ruko yang saya ngincer tempat itu misalkan.
Terus tapi saya nggak punya uang cash untuk sewa situ. Ya. Misalkan gini Mas Zul ini kok ada, tolong apa? Ada toko nih. Toko itu misalkan taruhlah sewanya 1 tahunnya 24 juta misalkan ya. Setelah tolong sewakan misalnya. Tapi Mas Zul ini menyewakan lagi ke saya, dia bilang ke saya, ini saya per bulannya 2.500.000. Tapi bayar ke saya bulanan. Nah, Mas Zul ini nyewa ke yang pemilik tokonya ini 24 juta langsung setahun. Nah, Mas Zul nyewakan ke saya, sewakan lagi ke saya, bayarnya per bulan 2.500.000. Nah, itu apakah boleh? Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan yang model saham itu tadi ya, saham itu misalkan taruhlah per saham itu 5 juta misalkan ya. 5 juta dan itu hitungannya return on investment-nya ya, itu misalkan bisa balik dalam waktu 1 tahun misalkan ya. Nah, kan gini, berarti nanti kan udah terus masa kontrak kerjasamanya itu 5 tahun misalkan ya. Misalkan dalam satu tahun dia sudah balik sebenarnya dia 5 jutanya itu yang uang sahamnya itu. Tapi apakah nanti begitu 5 tahun sudah selesai kita harus mengembalikan lagi 5 jutanya? Nah, kalau seperti itu kan jatuhnya kayak anu lagi. Kayak kita pinjam bank, terus kita harus mengembalikan lagi di akhir periode. Padahal sebenarnya kan dia sudah balik di masa 1 tahunnya dia sudah balik 5 juta sebenarnya, dengan uang bagi hasilnya sudah balik 5 juta. Nah, apa bedanya kalau misalkan itu dengan pinjam di bank? Oke. Makasih. Pertama tadi, yang sewa itu dulu mikirnya saya apa ya objeknya ini kok nggak kelihatan gitu ya. Tapi ternyata ada itu. Saya tanya kemarin ke Koperasi Syariah, teman-teman dari Salafi di Sidoarjo itu punya paket yang kayak gitu. Bisa ternyata ya, jadi sewa pun bisa dipakai untuk akad yang murabahah ya, bukan murabahah. Objeknya yaitu sewa, bahkan umroh yang kemarin sempat saya share kan ya, umroh itu bisa dimurabahkan juga ada yang teman-teman situ tuh. Berarti kan mereka punya dewan syariahnya juga kan di Koperasi Syariah itu. Ada di Sidoarjo, saya punya kontaknya. Tapi tetap dia harus ada jaminannya untuk menjaga berjalannya akad itu sesuai gitu. Jadi bisa itu Mas Arif. Tapi nanti detailnya seperti apa saya kurang paham. Mungkin bisa tanya-tanya, pura-pura tanya aja ke adminnya, akadnya gimana gitu bisa. Mereka pun juga memfasilitasi sih. Kalau misalkan teman-teman di Jember belum ada yang bisa mengcover gitu. Nah, terus yang kedua yang model itu sebetulnya kayak sirka tapi ada waktunya gitu ya. Ada waktunya. Kayaknya memang 2 hal yang berbeda. Kalau teman-teman yang di ngobis itu termasuk yang ada sampai batas waktunya gitu kan. Batas waktunya saya kurang paham. Saya nggak menjalankan yang itu sih, belum pernah menjalankan yang ada batas waktunya, kecuali tadi itu yang suku itu. Ya, suku ini, kan ya. Ini saya sama teman-teman yang di ngobis itu masih permulaan. Ya, jadi saya mau tanya dulu, artinya saya kurang paham kalau jadi masih permulaan waktu masih pertemuan pertama dan kita masih hanya sebatas apa itu sirkah gitu, apa jenis sirkahnya. Ini saya tanyakan anggap saja saya nggak ngerti gitu loh. Ya. Memang karena nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti itu. Jadi artinya nggak pernah praktek yang itu. Jadi itu tadi mengembalikannya itu kan karena saya juga pernah mengalami itu ketika dulu itu mengalami itu. Jadi ketika sudah habis saya masih harus mengembalikan lagi, padahal sementara hitung-hitungannya keuntungannya itu sudah penuh ya. Taruhlah 5 juta terus per dalam 1 tahun per anu itu masih bisa gitu loh. Kok masih harus mengembalikan lagi 5 jutanya gitu loh. Maksudnya itu yang mengganjal sampai sekarang sebenarnya. Toh ganjel toh. Kena ganjel deh. Ya kalau versi saya bukan mengembalikan tapi membeli sahamnya kalau versi saya ya. Nah, itu sih. Sehingga nggak harus nggak berbatas waktu. Kalau yang saya pahami yang model semacam itu ya kayak cabang-cabang kita di sampai kapan ya seterusnya selama bisnis ini ada gitu kan. Bahasa kita gitu. Nggak ada ini sampai soalnya nggak kepikiran yang model bisnis kayak gitu. Ini buka cabang tapi cuma 5 tahun tok ya, kita kan nggak mungkin kayak gitu. Kecuali model proyek. Makanya kalau saya
kalau model proyek ya pakai suku aja, bukan pakai saham semacam itu. Mungkin yang dimaksud itu kayak model suku, jelas objeknya. Biasanya proyek ya, kalau cabang kan nggak mungkin ya, Mas Arif buka cabang tapi 3 tahun tok kan nggak sip ya, gitu sih. Kecuali franchise, kalau franchise pun nanti juga diperpanjang itu. Kalau franchise kan juga diperpanjang, bukan dikembalikan itunya. Kalau franchise coba 5 tahun selesai masa kembalikan kan enggak kan? Enggak kan ya. Ya wis sesuai dia dapat asetnya itu gitu ya. Kita misalnya mau keluar, kita yang punya brand yang difranchise-kan 5 tahun menurut mitra kita apa sebutannya? Franchisee ya. Itu enggak menguntungkan wis selesai ya wis buyar. Udah buyar kita tinggalkan, beliaunya mungkin jalankan sendiri atau apa dengan aset yang ada. Gitu sih. Kalau seumpama saya sebatas itu, belum sampai yang model fikih yang sampai dalam itu.